Bisikan di lereng Gunung Kawi, selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Bisikan di Lereng Gunung Kawi. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Malang, Jawa Timur. Kalau kamu pikir Gunung Kawi hanya terkenal karena pesugihan, kamu salah besar. Ada satu kejadian baru terjadi akhir tahun ini yang membuat warga sekitar masih tidak berani lewat setelah maghrib dan saksi hidupnya masih trauma sampai sekarang. Gunung Kawi, Malang, selalu punya kisah yang tidak pernah selesai dibicarakan. Tapi apa yang terjadi? Pertengahan November kemarin membuat warga desa Wonosari benar-benar resah. Kejadian ini dialami oleh Bagas, seorang pemuda 23 tahun yang bekerja sebagai pengantar logistik hasil kebun. Setiap 2 hari sekali, ia harus melewati jalan kecil di lereng Gunung Kawi untuk mengantarkan sayuran ke pengepul. Hari sudah lewat jam 10 malam ketika Bagas pulang dari rumah pengepul. Ia terpaksa pulang terlambat karena mobil pickup yang ia bawa tiba-tiba mogok sore tadi. Udara malam Gunung Kawi menusuk dingin. Kabut mulai turun menutupi pandangan di depan mobil. Saat memasuki tikungan ketiga, Bagas melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, membelakanginya. Rambutnya panjang, basah, seperti habis diguyur hujan. Pakaiannya putih. Bagas langsung menekan klakson dan menurunkan kecepatan. Ngih, kenapa malam-malam di sini sendirian? Teriaknya dari dalam mobil. Perempuan itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya menunduk, diam, seperti patung. Anehnya, tidak ada jejak kaki atau tanah basah di sekelilingnya. Padahal jalan itu becek setelah hujan. Perut Bagas terasa dingin. Ia memutuskan untuk melaju pelan melewati perempuan itu. Dan ketika tepat sejajar, perempuan itu pelan-pelan menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tidak punya bola mata. Kulit wajahnya pucat seperti kertas dan bibirnya bergerak tanpa suara. Bagas langsung menginjak gas. Mobil melaju kencang menembus kabut, tapi itu baru awalnya. Bagas menoleh ke spion dan jantungnya seakan berhenti. Di kursi belakang, perempuan tadi duduk menghadap ke bawah. Bahunya naik turun pelan, seperti menangis. Bagas spontan mengerem mendadak. Tapi saat ia menoleh langsung ke belakang, kursi itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, bau tanah basah memenuhi kabin mobil. Saat hampir mencapai area kebun terakhir sebelum masuk desa, radio mobil yang tadinya mati menyala sendiri. Bukan memutar lagu, bukan suara stasiun, tapi suara bisikan pelan berulang. Tulong, tulong. Aku balik no. Tulong. Bagas menurunkan volume, tapi bisikan itu semakin keras. Aku dudu wong kene, aku dudu wong kene. Balike aku, balike aku. Sebuah ketukan pelan terdengar dari kaca jendela. Tok, tok, tok. Bagas menoleh. Di luar jendela, wajah perempuan tadi menempel pada kaca. Mata tanpa bola mata itu mengarah tepat padanya. Dan kali ini, suaranya terdengar jelas. Balik kakak aku. Bagas menjerit dan menunduk, menutup telinganya. Radio pecah dengan suara bisikan keras. Lampu mobil padam total. Suasana gelap, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Dan di tengah kegelapan itu, seseorang membuka pintu belakang mobil. Lambat, berderit, berdebum, seperti ada yang masuk. Ketika Bagas hampir pingsan karena ketakutan, sebuah lampu senter tiba-tiba menerangi kaca mobil. Suara seseorang berteriak, "Bagas, kok berhenti di sini?" Ternyata itu Pak Surip.
penjaga kebun kopi yang biasanya patroli malam. Setahun lalu ada perempuan hilang di sekitar tikungan tempat kamu lihat tadi. Sampai sekarang jenazahnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang, Ragnan nggak bisa pulang. Pak Surip menepuk bahu Bagas pelan. Kalau kamu dengar dia minta dibalikin, jangan pernah jawab. Kalau kamu jawab, dia bakal ngikut pulang. Sampai sekarang, belum ada yang tahu kemana perempuan itu ingin dibalikan. Yang pasti, siapapun yang lewat lereng Gunung Kawi sendirian saat malam, kadang merasa ada yang duduk di kursi belakang meski mobilnya kosong. Kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian, subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.